Puji Tuhan, ada sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur kembali kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus memberi kita kesempatan untuk kita sama-sama memuji Tuhan. Sekalipun ibadah kita masih dalam via online, tapi kita percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita, hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memuji Tuhan pada pagi hari ini, Kak Dewi ajak kita mari sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kami buat pagi hari ini. Kerinduan kami mau memuji Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian, ku berjalan ke Kanaan. Haleluya. Mari adik-adik sama-sama bangkit berdiri semua ya. Tepuk tangannya. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan hey ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Sekali lagi ya, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Hey, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, oh jalan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Haleluya. Luar biasa adik-adik, setelah memuji Tuhan, bersukacita bersama, kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti senang sekali dengan pujian adik-adik pada pagi hari ini. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Adik-adik, mari tetap tinggal berdiri, mari kita angkat pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ku ingin dengar cerita
tentang kemuliaan Tuhan. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biar cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Kau beri bagi kami. Kami sudah memuji memuliakan Engkau. Kami percaya puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu siap mendengar firman Tuhan dengan baik dan dapat kami pahami, dapat kami mengerti, sehingga kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu kami yang sebentar akan menyampaikan cerita firman-Mu. Pakai guru sekolah minggu kami, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Nah, kita tadi semua sudah memuji Tuhan ya. Kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan pada saat pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah siapkan Alkitab dan catatannya. Nah, sebelumnya Tante mau menyapa adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Nah, puji Tuhan, kita memiliki hari yang sangat luar biasa pada saat ini. Karena apa? Pada saat pagi hari ini kita kembali lagi beribadah, memuji bersama-sama, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Mungkin ada yang sedih ya, kapan ya kita bisa berkumpul, kapan ya kita bisa bersama-sama datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik tetap sabar ya. Pasti semuanya ada waktunya, yang penting kita terus tetap jaga kesehatan kita. Rajin cuci tangan, kalau keluar jangan lupa pakai masker. Nah pada saat pagi hari ini, tadi kita sudah memuji Tuhan apa? Jalan serta Yesus selamanya. Sungguh enak, sungguh senang ketika kita terus tetap berjalan dengan Yesus. Nah pada saat pagi hari ini kita akan membuka ayat firman Tuhan kita ya. Ayo dibuka Alkitab kita. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Nah, kalau sudah menemukan kita baca ayat ini bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, pada saat pagi hari ini tema firman Tuhannya adalah tentang iman yang menyelamatkan. Nah, di ayatnya yang ke-8 tadi dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, mungkin adik-adik semua ada yang masih belum tahu apa sih itu iman. Apa itu iman ya? Nah, jadi iman itu adalah percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi yang namanya arti dari iman itu adalah percaya dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, mengapa kita harus memiliki iman? Ya, kenapa kok kita menjadi anak Tuhan Yesus harus punya iman? Kenapa ya?
Nah, karena tadi dikatakan di ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi, mengapa kita harus memiliki iman? Karena melalui imanlah kita diselamatkan. Ya, kita memperoleh keselamatan jiwa kita. Yang berarti kalau hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita berhak masuk ke dalam kerajaannya Tuhan Yesus Kristus. Yaitu di mana? Di dalam kerajaan sorga. Tubuh ini bisa mati, ya. Kalau orang meninggal, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Dikubur, tetapi roh kita tetap hidup. Roh kita tidak bisa mati. Nah, tubuh kita bisa mati, tetapi kita memiliki roh yang tidak bisa mati. Nah, yang berarti bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, berarti roh kita, hidup kita selalu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau masuk neraka? Semuanya nggak mau kan? Nah, semuanya nggak mau masuk neraka, semuanya pengen masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa? Karena di sorga adalah tempatnya enak. Surga itu adalah tempat yang sangat indah. Tetapi untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, syaratnya apa? Kita harus memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berarti bahwa kita harus percaya, kita harus taat kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik, jangan pernah kita menyesal menjadi anak Tuhan Yesus. Jangan pernah kita bersungut-sungut menjadi anaknya Tuhan Yesus. Yang Tuhan mau supaya kita terus tetap bersuka cita, untuk kita selalu taat menyembah kepada Tuhan. Kita harus selalu rindu dekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita harus mengambil waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Ya, minta pimpinan yang daripada Tuhan, sehingga selama kita berada di dalam dunia ini, hidup kita selalu hidup menyenangkan akan hati Tuhan. Nah, tadi dikatakan bahwa kenapa kita harus memiliki iman? Karena keselamatan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus melalui iman itu. Ya, di keselamatan kita memperolehnya. Kita memperoleh keselamatan itu karena iman kita, karena kepercayaan kita, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus akan terus hidup bersama-sama dengan Yesus. Adik-adik mau? Nah, Tante Febe pun juga mau selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, tadi Tante Febe sudah katakan bahwa meskipun tubuh ini suatu saat nanti akan mati, tetapi roh kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, yang kedua adalah bagaimana sih caranya untuk kita bisa diselamatkan, ya? Bagaimana untuk kita bisa memperoleh iman itu, untuk kita tetap mempertahankan iman kita itu kepada Tuhan. Nah, yang pertama bahwa kita harus melepaskan diri dari pengaruh gelap si iblis, ya. Jangan pernah kita dipimpin oleh iblis, jangan mau. Kita harus melepaskan diri dari pengaruh gelap iblis, yang berarti bahwa jangan kita hidup yang Tuhan tidak suka. Perbuatan-perbuatan yang mengecewakan orang lain, perbuatan-perbuatan yang mengecewakan orang tua, terlebih perbuatan-perbuatan yang mengecewakan akan hati Tuhan. Nah, pada saat pagi hari ini adik-adik, jadi kita harus terus tetap memiliki iman. Jadi iman itu adalah percaya dan taat kepada Tuhan. Mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Mau menjadi anak-anak Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Mau. Nah, pada saat pagi hari ini, inilah renungan firman Tuhan. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus memiliki iman, taat, dan percaya kepada Tuhan. Maka kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, puji nama Tuhan. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Semuanya siap ya? Ayo, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu.
Bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena gagah kami sehingga kami diselamatkan. Tetapi kami ingin selalu tetap memiliki iman yang penuh kepada Engkau Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak yang hidup menyenangkan akan hati-Mu. Sehingga kita selalu boleh bersama-sama dengan Engkau. Pimpin kami, berikan kami terus kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati orang tua kami, bahkan seluruh kehidupan kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah menjadi doa dan ucapan syukur kami. Doa kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.